dan anak. Jadi itu mau kita coba angkat. Walaupun ini sisi besarnya adalah Indonesia Timur, tapi ini bukan hanya untuk teman-teman dari Indonesia Timur, tapi bisa diterima sama harapannya untuk semua kalangan, tidak hanya orang Indonesia Timur. Makanya ketika Ari punya keresahan mengenai kenapa sih film Indonesia Timur selalu adanya kesedihan, makanya kita pengen udah saatnya film Indonesia Timur tidak lagi mengedepankan kesedihan dan ketertinggalan, tapi saatnya memberikan senyuman dan kebahagiaan. Baru jawab pertanyaan pertama langsung quote sih banyak banget ya. Siapin dari sebulan ya. Ya udah dari respon yang lalu jawabannya sama. Tapi Mas Dipa dengan kata-kata ini apa namanya slogan yang bilang pasar bisa diciptakan. Ini kan Imaginary ini kayak dari kemarin genre beda-beda tapi kena mulu gitu. Apakah percaya dengan kalimat tersebut pasar bisa diciptakan? Percaya nggak percaya ya, kita beberapa kali berhasil melakukan itu walaupun kita nggak pernah merencanakan itu. Sebenarnya ya mungkin teman-teman pernah baca atau pernah juga kita infokan bahwa film Kakak Bos ini seharusnya bahkan menjadi film kedua dari Imaginary. Nah waktu itu prosesnya adalah menurut kita memang belum waktunya, kita pengen semuanya matang. Pada saat waktu itu Ari lumayan tertekan karena setelah keberhasilan Ngeri Sedap, jadi dia minta ditunda, ayo kita tunda dulu karena buat kita ngumpulin nyali ya. Tapi nyatanya tekanannya lebih berat karena dia harus setelah film ada lain. Diundur makin tertekan. Jadi buat kita nggak ada yang harus, kita nggak harus ngikutin tren, kita nggak harus ngikutin IP. Kalau memang waktunya kita harus bersabar, lebih baik menunda daripada kita tidak bahagia. Itu aja sih. Alright, siap. Thank you Mas Dipa Andika. Oke, beralih ke Kak Ari Kriting. Bang Ari. Congratulations Bang Ari, hari ini akhirnya tiba juga film Kakak Bos hari ini premier dan Bang Ari tadi belum sempat say hi sama teman-teman media, silakan mau hi-hian dulu. Halo teman-teman, tadi kayaknya sudah sempat ya kita ini di awal ketemu di awal. Oh iya benar, sebelum mulai film ya. Tadi saya tanya kan, mudah-mudahan nih setelah nonton film teman-teman punya banyak berita ya. Punya ya? Ada ya? Banyak yang tulis ya? Ada lah ya. Harusnya ada dong, masa nggak ada? Terima kasih banyak teman-teman sudah datang di sini. Yes, Bang Ari sebagai abang-abangan atau abang-abangan timur gitu ya, atau ketua anak-anak timur di Jakarta gitu. Apakah memang tujuan dari film ini salah satunya adalah untuk ngumpulin community yang ada dan berkarya bareng gitu, atau mungkin sebetulnya ada tujuan lain yang jauh lebih dalam dari film Kakak Bos? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Untuk saya pribadi sih memang benar ya. Kalau kita lihat film-film Indonesia Timur itu yang punya tema Indonesia Timur, seringkali itu sangat suka memotret Indonesia Timur itu dengan sudut pandang kesedihan ya. Susah air, sekolah jauh, tidak ada fasilitas sarana-prasarana gitu kan. Film-film Indonesia itu suka sekali untuk memotret konflik-konflik di Indonesia Timur. Itu memang kenyataannya. Saya juga tidak mau bilang itu tidak ada, ya. Itu realita gitu. Tetapi bagi saya yang orang Timur, ketika setiap kali selesai nonton film Timur, selalu kita keluar dari bioskop itu dan perasaan bersyukur gitu kan. Dan saya sebagai orang Timur capek dijadikan bahan bersyukurnya orang-orang ya. Serius ya. Makanya saya merasa bahwa kayaknya kita butuh opsi lain gitu. Film seperti itu silakan gitu, bagus juga gitu untuk biar orang menyadarkan orang-orang bahwa masih ada yang belum terrealisasi di Indonesia Timur. Tetapi kayaknya jangan itu melulu gitu. Jadi kita butuh opsi untuk menunjukkan bahwa orang Timur itu tidak bermuram durja selalu gitu. Ada juga have fun-nya gitu. Dan kalau ditanya tadi apakah film ini bertujuan untuk mengumpulkan seniman-seniman yang ada di sini, benar ya. Saya memang setiap kali nonton film selalu melihat orang Timur tidak mampu, orang Timur tidak bisa, orang Timur tidak sanggup. Tetapi di film ini saya sajikan kepada kalian talenta-talenta Indonesia Timur yang semuanya sanggup. Ya. Saya bawakan Godfrey Orwell bertahun-tahun, belasan tahun di dunia acting. Saya bawakan Glory, pendatang baru, tapi teman-teman bisa buktikan sendiri. Putri Nare, seorang jurnalis juga, seorang yang ada di dunia broadcasting juga, dan sudah bertahun-tahun konsisten. Abdul Arsad, Muhammad Al-Natiri, siapa yang tidak tahu, mereka sebagai komedian Indonesia Timur. Noella, juara Indonesia Idol. Ya, mantap. Jun Funky Papua, ya, sudah bertahun-tahun menggeluti dunia tari dan konsisten untuk bisa terus berkarir. Teddy Aditya, penguasa anak-anak senja. Jadi di film ini saya berusaha membawakan kalian teman-teman kalau Indonesia Timur itu bukan hanya
SDA-nya saja, tapi SDM-nya juga mampu. Itu saja saudara saya. Oke, terima kasih Bang Ari. Langsung aja kita akan langsung ngobrol dengan para cast dari Kakak Bos. Langsung ketemu dengan Kakak Bos alias Godfred Orindeot. Mic boleh diberikan mic-nya Bang Ari. Udah pegang mikrofon. Nah, wih, Kakak Godfred. Selamat sore. Di sini dia emas sendiri jaketnya. Emas sendiri nih Kakak Bos di sini. Kak Godfred, ini film yang sepertinya berbeda banget dari yang kita lihat sebelumnya, acting Kak Godfred di film-film sebelumnya gitu ya. Tiba-tiba disuruh main drama gitu kan ya, harus mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang dalam gitu dan penuh cinta gitu. Rasanya gimana nih? Awalnya deg-degan, tapi pertama waktu ditawarkan itu pertama saya pertama ke saudaranya, kamu percaya sama saya? Ya karena dalam tanda kutip selama ini orang hanya melihat saya itu di film action, itu pun dialognya sedikit, hanya caci maki orang. Yang lebih banyak berdialog itu kaki dan tangan saya. Apa kabar? Baik dong. Maksud tuh kayaknya nggak bermaksud. Pukul aja kok, pukul aja. Jangan. Media ini media. Yang suruh saya tadi baru. Woi, sabar dulu, kakak mau bicara nih. Ya, sorry, mohon maaf. Kok diam kok aman. Ngeri. Oke. Jadi saya bertanya gitu, ada laki-laki ada keriting bilang, saya yakin, saya percaya sama kakak. Oke, kalau begitu saya siap. Ya, kita ingin menjawab juga kan, selama ini mungkin orang berpikir dia nggak bisa ini kesempatan. Gitu. Mungkin selama ini orang berpikir nggak bisa karena memang kita tidak ada kesempatan. Ya, kita belum diberi kesempatan. Dan saya selalu punya keyakinan semoga waktu itu akan datang. Puji Tuhan, waktunya datang lewat beliau-beliau ini. Saat kesempatan itu datang, mungkin kayak ini, mohon maaf ya, mungkin kayak ini doa selama ini yang tertunda dijawab ya. Jadi karena pernah juga orang mau ngasih, kayaknya dia nggak bisa di drama, ya sudah nggak jadi. Saya berpikir mungkin waktu saya belum sekarang. Ya. Puji Tuhan, perjalanan 17 tahun baru mendapat kesempatan ini, dan saat kesempatan ditawarkan, memang saya sempat bertanya kan, kamu percaya sama saya? Tapi di satu sisi, mungkin ini saatnya saya harus membuktikan diri, harus menunjukkan bahwa kita bisa. Selama ini kan diragukan. Semoga saja dan berusaha pasti akan bisa. Yeay, mantap kakak. Kak, tapi ya, ini opini pribadi nih, opini pribadi dari yang ikutan main, nonton juga. Tugasnya sama lagi ya, di film gue MC, di dunia gue MC. Tapi tenang, kakak Uci di mata Mamat minyak. MC-nya minyak apa? Masih sesuai skrip ya? Belum keluar dari karakter, belum tetap minyak. Iya, Kakak Godfred. Yang paling terlihat sangat menonjol dari aktingnya Kakak Godfred adalah chemistry antara Kakak Bos dengan Angel, dengan anak perempuannya. Itu tuh tatapan matanya tuh beda banget, jatuh cintanya gitu. Apakah itu memang di studinya atau pengalaman di dunia nyata dengan anak-anaknya Kakak Godfred sendiri atau gimana? Saya merindukan aku punya anak perempuan. I see. Anak saya laki semua. Ya, saya merindukan anak perempuan, dan pas menjelang proses untuk menuju ke Kakak Bos itu istri saya hamil. Saya berpikir mudah-mudahan Tuhan kasih anak perempuan. Ternyata diambil, ya, dan keguguran. Jadi sudah berapa bulan? Mungkin Tuhan tidak memberi itu, tapi pas saat di film ini, terima kasih Tuhan memberi anak perempuan di sini. Di situ Glory diadopsi dulu. Bukan itu. Gak gitu. Jadi di saat main itu yang saya bayangkan itu anak saya.
itu anak saya perempuan. Ya mungkin kalau yang diambil kemarin laki atau perempuan saya tidak tahu. Kalau perempuan mungkin saya akan melakukan ini seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Kakak Godfred. Luar biasa. Oke, menuju ke Kak Putri. Nere Putri hadir sudah di sini. Menjadi sang ibu yang sangat bijak ya. Bijak ya. Bijak walaupun keras tetap ya. Kak Putri, ini tadi dibilang juga bahwa sudah berkarir lama sekali menjadi jurnalis juga di dunia broadcasting juga sampai akhirnya hari ini bisa berkarya di sebuah film jadi aktor gitu kan ya. Apakah ini salah satu bentuk penampilan yang spesial untuk merepresentasikan Indonesia Timur? Ya, betul sekali Kak Ucit. Ini merupakan suatu kesempatan ya buat saya, perempuan Papua, perempuan Timur ya, bisa ada di layar lebar bersama teman-teman, saudara-saudara yang bertalenta di bidangnya masing-masing. Itu sangat luar biasa. Makanya waktu Ari hubungi, memang saya agak ragu, sempat menarik karena dulu saya pernah main film, tapi itu sudah lama sekali, dan memang akhirnya lebih di dunia MC, presenter, nggak kepikiran lagi memang untuk main film. Terus kemudian kemarin Ari tawarin, itu sempat iya nggak ya, tapi memang ya inilah betul yang tadi Kakak Godfred bilang, ini suatu kesempatan buat kita anak-anak timur, apalagi yang sudah belasan tahun di Jakarta meniti karir. Ada yang dari bawah, Noella juga, Kakak Godfred juga, saya pun juga, Abdur, Mamat, Ari, kita meniti karir dari bawah di Jakarta. Jadi sangat senang bisa dapat kesempatan untuk main di film Kakak Bos ini. Dan memang chemistry-nya dapet banget ya semua, nggak susah. Saya sama Kak Godfred sebagai seorang istri yang intimidatif ya, powerful ya, tapi ya tetap sayang sama suami dan anaknya. Kita bisa berbaur dengan sangat baik sih, puji Tuhannya. Jadi ini hampir sama di istri saya di rumah. Gitu, anaknya hampir mirip. Namanya? Waktu disodorin skripnya pertama, disampaikan sinopsis pertama, kok namanya sama persis dengan nama istri saya, Marta. Nama asli. Itu beneran kebetulan. Oke, wow. Penulisan itu umur Marta, umur saya sama. Oh gitu. Iya ya, nggak ada yang kebetulan sih sebenarnya ya. Oke, sinkron semuanya ternyata ya. Oke, terima kasih Kak Putri. Yes, buat penampilannya juga yang oke banget, yang bisa bikin kita juga sangat tersentuh gitu ya, seperti dielus-elus oleh ibu sendiri gitu ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dengan ini dia pendatang baru kita yang sangat bersinar, Glory Hillary. Tadi tuh di backstage aku beneran nanya, Glory ini beneran film pertama? Iya Kak. Enggak, tapi kamu sebelumnya iklan? Enggak. Atau apa? Enggak, ini bener-bener acting pertama kali ya. Benar. Wow, luar biasa banget, sampai bisa ketemu sama Glory itu juga adalah sesuatu yang kebetulan, yang bukan kebetulan ya, pastinya ya. Gimana akhirnya film kamu yang langsung jadi pemeran utama, ya kan? Perannya juga cukup banyak emosinya gitu ya. Jadi belajar acting atau berjalan begitu aja? Kalau ditanya kayak gitu, berjalan begitu aja sih sebenarnya. Iya. Jadi pelajaran actingnya langsung on the spot dan persiapan film ini sama Bang Ari gitu? Mungkin karena yang aku udah bilang, karena dari ini kan pengalaman pertama aku ya. Jadi ya mengalir aja, aku nggak ada pressure dari manapun, aku nggak terbeban aku harus gimana. Jadi ya mengalir aja actingnya. Dan ternyata sangat bisa diterima dan bagus banget hasilnya ya teman-teman ya. Semuanya terpana loh melihat acting kamu loh. Mudah-mudahan abis ini jadi pembuka jalan buat yang berikut-berikutnya. Amin. Tapi Glory sedikit mau nanya, kalau misalnya di film Kakak Bos sendiri gitu, setelah akhirnya filmnya jadi dan kamu juga udah nonton previewnya kan, nilai apa sih yang bisa didapat tentang keluarga dari Kakak Bos ini? Nilai yang bisa didapat dari Kakak Bos ini lebih ke fokus ke hubungan ayah dan anak ya sih. Gimana kan sebenarnya si aku sebagai Angel ini juga punya sisi demanding ya, maksudnya dia tuh sebenarnya tahu dia sayang sama papanya, cuman dia tuh menuntut sesuatu gitu. Dan ya bapaknya yang rela buat ngelakuin hal itu ya demi anaknya, walaupun ke belakang-belakangnya ada masalah yang harus mereka lewatin, ada juga konflik mereka berdua. Cuman ya pada akhirnya
berdamai karena apa? Karena sayang. Oh, that's sweet. Semua karena cinta ya. Oke, thank you Glory. Oke, kita menuju ke sahabat-sahabatnya Glory nih. Ada Aurel, Mayori dan juga Elsa Japasal. Yeay. Yori dan juga Echa, gimana kabarnya? Halo. Ini dia di geng sekolahan ya. Oke, ini kalian di sini jadi satu geng. Betul. Iya. Sama Angel. Sama Angel, benar. Ini akhirnya bikin PDKT dulu untuk beneran jadi satu geng atau enggak sebelum syuting? Enggak sih, kita sama-sama Bukan, suara aku cempreng banget. Emang kamu tidak? Saya tapi tidak terlalu cempreng. Gimana begini tuh? Iya. Teman-teman, kalian tahu kan yang saya hadapi itu apa? Jadi kayak kena helium ya, kayak kena helium. Betul, pertamanya waktu leading. Jadi kayak PDKT gitu sih. PDKT kita mencoba untuk berteman dan udah sih ya. Pertama sih ya. Aku sama Glory ya. Kalau Echa kan agak sebenarnya agak. Nah ini nanti kan gitu. Lalu ngomong barengan satu-satu nih. Sorry. Kalian tuh kalau bicara pikirkan kalau mereka mau tulis apa. Dari tadi yang bener dulu suaranya cempreng gitu. Dari susah gitu. Jadi pendekatannya main gampang sih soalnya mereka ramah banget. Oke. Terus dibantu juga sama Kak Ari sama Kak Kristo waktu reading kan. Jadi langsung akrab pada saat Itu udah ada ditulis kan? Makasih Kak sama media. Oke. Gitu ya. Echa waktu syuting itu ditemenin sama keluarga enggak ya? Yori yang ditemenin sama papa ya waktu itu ya? Aku ingat. Iya, sempat ada bapakku suka ikut. Iya. Nah, itu apakah ada rasa, karena kalau dari film Kakak Bos ini kan kayak kedekatan antara ayah dan anak perempuan gitu kan ya. Kamu ngerasain nggak hal yang sama di kehidupan kamu pribadi, Yori? Jujur, selama aku di entertainment, mama papa itu kayak selalu ngikut gitu. Mereka yang mau ikut tidak ikut, aku ajak. Kadang aku tidak mau ikut, dia mau ikut. Jadi selalu ajak gimana kayak karena aku juga sebenarnya pengen didampingin ya. Tapi sejujurnya aku belum tanya kepada mama papaku. Semoga ya nanti habis ini aku tanya kan ya. Ya mereka mungkin aku tidak tahu, aku belum pernah jadi orang tua, tapi sepertinya mereka juga ingin melihat anaknya berkembang bagaimana gitu. Jadi mereka juga suka nemenin gitu. Dibanding cuma nonton dari rumah, lihat dari sosmed update anak-anaknya, dia pengen langsung ingin ikut gitu. Benar. Ikut karena sayang, karena pengen lihat perkembangan, dan sebenarnya kamu juga di bawah pengawasan sih. Kamu masih di bawah umur. Jadi kamu masih di bawah pengawasan. Oke. Tapi itu suasana yang kerasa berarti sehari-hari di rumah ya. Maksudnya kedekatan dengan orang tua kayak gitu. Ca, aku mau nanya sama Echa. Echa katanya emang sebenarnya sebelum film Kakak Bos udah pernah diajakin sama Ko Ernest main film lainnya, tapi dicuekin. Bener gak sih? Didiamin? Sih, bukan sombong. Apa yang terjadi? Budgetnya nggak masuk. Nggak deh. Enggak bercanda kok. Enggak itu. Tapi aku balas kok kan? Enggak, lu nggak balas. Gue DM, nggak ada balasan. Balasnya nggak dibalas, tapi udah setelah kejauh banget udah lewat. Soalnya overthinking kan di chat, overthinking ini palsu nggak sih gitu. Ternyata benar. Tapi ada namanya, ada palsu gitu. Kan ada centang birunya. Iya, ternyata benar. Tapi aku nggak di follow, jadi kayak bohong gitu. Oke, tapi setelah akhirnya ikutan nih produksi sama Imaginary sama Bang Ari juga, gak kapok dong, pastinya mau lagi dong. Diajak lagi nggak sih? Ajak lagi Ko Ernest, ajak lagi. Coba tega cuekin aku. Tahu media tulis Ko Ernest Apa? diskriminasi. Ini bikinin judul ini. Tapi gimana overall pengalamannya? Pengalaman menyenangkan banget sih, Ko Ernest, Kak Ari semuanya support banget. Apalagi kan aku Mayori baru debut pertama kan. Yes. Aku tidak sih. Oh enggak tahu. Aku tidak. Oh iya. Iya. Sombong banget. Kan Anda. Ayo, maaf ya. Aku doang berarti. Oke, baiklah. Itu yang salah satu yang benar yang dihadapin sama timnya Kakak Bos sehari-hari selama syuting ya. Oke, yang menjadi debut pertama juga di film ini adalah debut dari Noella sebagai seorang aktris. Gimana nih? Kayaknya tadi aku sempat tanya sama Kak Putri juga gitu kan ya.
bahwa ini menjadi showcase gitu buat seniman Indonesia yang dari timur terutama. Menurut Noella gimana? Apakah setuju sama hal itu? Ya, yang pertama saya setuju. Yang kedua, 2024 adalah 10 tahun saya berkarir di industri musik karena saya menang Idol 2014. Selama jarak 10 tahun ini saya dapat banyak, puji Tuhan, banyak tawaran film tapi nggak pernah jadi. Dan saya rasa memang saya tuh nungguin kakak bos gitu. Ternyata nunggu di telepon kakak ada clipping gitu, baru bisa main film gitu. Dan setelah akhirnya nonton sendiri dirimu di layar lebar, gimana rasanya? Itu Teddy Aditya juga pertama kali main film kan, jadi kita waktu nonton di kemarin ada screening 17-an, kita berdua pas adegan kita kita berdua mungkin kalau kita penyanyi pertama kali mendengarkan suara kita di radio ya Ted ya, itu rasanya aneh dan tapi excited gitu, jadi kayak ngelihat muka di layar sebesar ini tuh kayak ya excited ya. Tapi di sisi lain Kak Ucit, satu kebanggaan buat saya perempuan Indonesia Timur tampil di sebuah film yang bagi saya nilainya tuh lebih dalam cuma dari sekedar komedi gitu. Ya, saya ini seperti sebuah apa ya, bisa dibilang mungkin juga sebuah pembuktian untuk kami orang-orang Indonesia Timur gitu, atau juga sebuah tempat wadah kami bisa berkarya bersama gitu. Jadi ini apa ya, Kak Adi bilang ini personal. Bagi saya pribadi ini sangat personal. Ya, oke. Terima kasih Noella. Kita berlanjut ke Kak Chun, Funky Papua. Aduh, dengar kata Funky Papua tuh udah dari zaman sekolah ya. Akhirnya sekarang rentan. Ya, ngomongin soal representasi Indonesia Timur juga gitu kan. Akhirnya bisa men-showcase-kan karyanya di sebuah film. Gimana rasanya? Ya senang sekali. Maksudnya pertama kali main film ini kan, jadi pas Ari bilang ini ada mau bikin film tapi ada dance-nya. Ada rambut. Distraksi ya? Nempel. Oh iya bener nempel. Udah. Oh ini ada yang doti saya. Jadi pas Ari bilang gitu, bisa senang gitu. Dibikin film aja untuk dance aja gitu, udah senang koreografer dance. Oh. Tapi Ari bilang kamu juga ada main sedikit. Oh itu langsung saya pegang Ari. Tuhan, saya mati semua orang tidak kita ya. Karena saya pingin dari film. Oh jadi mimpi yang jadi nyata juga. Ya dari 2010 dari zaman nenek moyang sampai zaman sekarang. Pas ada dipanggil film, saya langsung pegang. Benar pegang Ari. Pegang Ari ini kalau saya mati arwah saya tidak ketayangan. Oke. Bangga udah pertama juga yang ini. Apa yang tersalurkan selama 2010 itu di dunia dance. Di film udah ngomong tayangan sih tadi kalau sampai kaget juga fatal ya. Terima kasih Kak Jun. Thank you. Oke, Arif Brata juga sudah hadir di sini. Peran di dalam film juga menjadi komedi konsultan. Sebelum Arif Brata bicara ya, tadi itu sebenarnya saya pikir ada pertanyaan turunan yang makanya saya hanya present yang pemain-pemain. Karena sebenarnya bukan hanya pemain saja yang saya sajikan yang orang-orang timur terbaik, tetapi orang-orang di belakang layarnya juga saya bawa teman-teman timur yang terbaik. Iya, karena untuk komedi saya percayakan sama Arif Brata, dia orang Makassar juga, orang timur. Untuk tari saya percayakan sama Chun karena dia orang